Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Ada dua muatan pelajaran yaitu IPS dan SBDP. Kompetensi dasar IPS 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kompetensi dasar SBDP 3.1 memahami reklame. 4.1 membuat reklame. Anak-anakku, tahukah kamu banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Benny semakin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kerjasama antar negara ASEAN. Benny membaca teks berikut dari Warta Ekspor. Yuk simak bersama-sama. Simak teks berikut ini ya. Mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini. Setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada 11-26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi, sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kota Besar Fort. Bumi Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga. 22 cabang dipertandingkan di Palembang dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4% disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini.
Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dan seluruh pihak. Setelah kalian membaca teks tadi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Nomor 2, di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Kemudian, nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Nomor 4, sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Dan nomor 5, apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Jelaskan. Anak-anakku, apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti dari logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Nah, sekarang amati logo pada bendera ASEAN berikut ya. Apa informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN tersebut? Yaitu kalau kalian sudah mengamati, jawabannya adalah 10 batang yang berwarna kuning menunjukkan jumlah negara anggota ASEAN dan warna merah melambangkan keberanian. Nah, sekarang baca teks berikut ya, arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning, masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Selanjutnya, amati logo berikut ya. Kalau yang sebelah kiri itu warna biru yang tulisannya Tut Wuri Handayani adalah logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, yang tengah yang tulisannya Hari Anak Nasional 2015 itu logo Hari Anak. Selanjutnya, yang paling sebelah kanan itu adalah logo Ketahanan Lingkungan. Sebelumnya, setelah tadi kamu mengamati logo, nah, kamu tahu apa itu logo? Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Nah, setelah mengamati contoh logo di atas, sekarang rancanglah logo sesuai keinginanmu. Kamu dapat memulai dengan merancang logo individu terlebih dahulu. Langkah-langkah yang perlu kamu lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih tema yang kamu inginkan. Misalnya, tentang persahabatan atau kebersihan sekolah, atau kelompok pecinta lingkungan, atau juga kelompok pecinta seni, dan lain-lain. Terserah kamu pilih tema apa. Kemudian yang kedua, buat simbol atau gambar yang mewakili tema. Terus tulis kata atau kalimat yang mewakili tema yang kamu pilih tadi. Dan yang terakhir, tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham dan jelas. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.